warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya tentang gerak jati bebas. Ya, kita mencoba untuk memandu doa supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Silakan. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku sekalian? Sehat-sehat? Sehat. Alhamdulillah. Pernahkah kalian melihat kejadian ini? Ayo pernah melihat kejadian ini? Kejadian apa ini? Oke, buah yang jatuh dari pohonnya. Berikutnya, kalian perhatikan. Kejadian apa ini? Oke, batu yang jatuh dari tebing. Oke, berikutnya ini gerakan-gerakan itu disebut apa? Ada yang bisa jawab? Oke, silakan Kak Yanti. Oke, disebut dengan gerak jati bebas. Nah, apa sih ciri-ciri dari gerakan tersebut? Yang tadi sudah kalian amati. Yang pertama, oke, Tio. Tidak memiliki kecepatan awal. Good. Tidak memiliki kecepatan awal. Artinya kecepatannya sama dengan nol. Berikutnya yang kedua. Ya, silakan. Gesekan atau hambatan udara diabaikan. Bagus. Gesekan atau hambatan udara diabaikan. Berikutnya ciri yang ketiga. Ya, silakan Bagas. Kecepatan yang mempengaruhi hanya kecepatan gravitasi. Bagus sekali. Percepatan yang dipengaruhi hanya percepatan gravitasi. Oke, dari ciri-ciri ini kalian bisa menyimpulkan nantinya. Sekarang perhatikan, ada LKPD di kelompok kalian masing-masing yang sudah Ibu siapkan. Sekarang Ibu beri waktu 1 menit untuk menentukan apa sih definisi gerak jatuh bebas dari ciri-ciri yang tadi. Silakan. Anak-anakku sudah selesai? Ya. Oke, bagus. Sekarang besaran-besaran yang terdapat pada gerak lurus yang tadi dari gerakan-gerakan itu kita cari itu pasti ada waktunya. Kemudian ada kecepatan awal, ada besaran kecepatan akhir, dan ada besaran percepatan. Tugas kalian adalah apa sih simbol dan satuannya? Kemudian apa dimensinya? Sekarang kita kasih waktu lagi untuk menyelesaikan soal yang kedua. Silakan. Gimana? Kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah menyelesaikan besaran dan dimensinya? Sudah. Bagus. Sekarang kita lanjut yang berikutnya. Gerak jati bebas merupakan aplikasi dari GLBB, sehingga persamaannya itu memenuhi persamaan GLBB. Pertemuan sebelumnya kita sudah melihat rumus-rumus GLBB. Oke? Ya. Ada 5 rumus ya yang kalian sudah dapatkan di materi sebelumnya tentang GLBB. P0 ditambah AT. Kalau Ibu digantikan P0 sama dengan 0, kemudian A sama dengan G, rumusnya kira-kira gerak jati bebas apa? Sama dengan 0 ditambah GT. Bagus. Maka 0 ditambah GT hasilnya sama dengan GT. Maka rumus yang pertama P sama dengan GT. Baik. Coba kelompok 1 sebutkan apa rumus gerak jati bebas untuk menentukan lebarnya. Kelompok 1. Bebas dengan 1/2 F. 1/2 F atau setengah dari F atau P? Good. P. Berikut. Kuadrat sama dengan 2B dikali Y. Oke. Bagus. Bagus semua jawabannya. Terima kasih ya. Oke, kita lanjut adalah membuktikan apakah dengan melakukan percobaan
kita bisa menentukan rumus itu, ya. Maka kita akan menemukan benar nggak rumus seperti itu. Maka KB yang akan kita pelajari hari ini yaitu menganalisis besaran selisih pada gerak lurus. Kemudian adapun tujuannya adalah menjelaskan konsep gerak jatuh bebas, kemudian menyusun praktikum gerak jatuh bebas. Kemudian kita akan menyajikan data dan menunjukkan rumus gerak jatuh bebas. Model hari ini kita akan pelajari model inquiry. Di sini kalian akan mengajukan pertanyaan, membuat hipotesis, kemudian kalian melakukan perancangan percobaan, pengambilan data, menganalisis dan menarik kesimpulan dari percobaan tersebut. Apakah kalian sudah berada pada kelompoknya masing-masing? Sudah, alhamdulillah. Berikutnya adalah fase yang pertama. Fase yang pertama adalah menyajikan pertanyaan. Pertanyaannya sudah ada Ibu buat pada LKPD. Jadi pertanyaan nanti yang ada, bagaimanakah kurva grafik Y terhadap T? Kemudian bagaimanakah kurva grafik Y terhadap T? Dalam LKPD juga yang ditanyakan adalah besaran-besaran apa saja yang mempengaruhi gerak jatuh bebas. Kemudian bagaimanakah persamaan atau rumus dari ketinggian dan kecepatan. Itu semua sudah ada dalam LKPD. Yang terakhir kita akan menentukan berapa besar percepatan gravitasi. Sekarang fase yang kedua adalah membuat hipotesis. Hipotesis ini dibuat berdasarkan referensi yang sudah ada atau materi-materi yang sudah kalian pahami. Tadi yang pertanyaan pertama, bagaimanakah bentuk grafik Y terhadap T? Ada yang bisa menjawab? Bagaimana bentuk grafiknya? Oh iya, silakan. Good. Secara hipotesis yang pertama, apakah benar kurva YT itu berbentuk parabola? Yang kedua, tadi bagaimana sih bentuk kurva PY terhadap T? Oke, Bagas. Menurut Bagas, nanti kurva PY itu linear. Nanti kita cek benar atau tidak. Kemudian yang berikutnya percepatan gravitasi. Jadi besaran yang mempengaruhi percepatan gravitasi. Kemudian tadi kita sudah menentukan rumusnya. Y sama dengan 1/2 GT kuadrat. Apakah itu nanti memang benar? Kemudian TT sama dengan GT. Apakah rumus ini juga benar? Nanti kita akan buktikan di percobaan. Nah, yang terakhir, apakah nanti kalian akan mendapat percepatan gravitasi besarnya 9,8 atau 10 atau bahkan kita harus melakukan percobaan untuk menentukan benar nggak hipotesisnya. Sampai di sini paham? Paham. Berikutnya adalah merancang percobaan. Oke, Ibu akan menjelaskan cara melakukan percobaan. Jadi nanti anak-anakku aplikasinya diaktifkan dulu, ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian harus mengambil file yang ada di komputer. Apa selanjutnya adalah kalian akan menentukan frame mana yang menjadi frame awal, mana yang menjadi frame akhir dari gerakan. Setelah itu kalian akan menentukan koordinat kartesius dan kalibrasi panjangnya. Selanjutnya kalian akan melakukan tracking. Tracking ini adalah pengambilan data dengan cara men-track, menentukan satu-satu bolanya yang nantinya akan dihasilkan grafik dan tabel pada aplikasi. Kemudian grafiknya kalian analisis, ya. Kalian analisis. Maka hasil analisisnya kalian akan masukkan di tabel pengamatan pada LKPD. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Bagian berikutnya adalah fase yang kedua, adalah petunjuk penggunaan aplikasi. Kalian bisa lihat di YouTube Ibu. Kemudian mengumpulkan dan menganalisis data. Baik, sekarang Ibu kasih waktu untuk kalian lakukan analisis data dengan menggunakan aplikasi yang ada pada komputer masing-masing. Silakan.
tulis persamaannya. Empat? Sudah. Oke, sudah. Oke, Ibu beri kesempatan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Silakan. Saya Ladisina. Saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya dari kelompok saya. Yang pertama pada grafik Y terhadap T. Rumusnya dengan saya untuk dipresentasikan. Dipersilakan. Jelaskan hasil pengamatan saya dari grafik PY terhadap T dengan rumus PY sama dengan AT plus. Oke, silakan kelompok 2. Kami dari kelompok lain bertanya, mengapa hasil kecepatan gravitasi yang dihasilkan adalah 10, mengapa adalah 11, mengapa tidak 10, apa sebabnya? Bagaimana kelompok 1 bisa menjelaskan? Silakan. Sebelumnya terima kasih kepada kelompok 2 sudah bertanya. Berdasarkan hasil data kami mendapatkan bahwa nilai Y sama dengan 10,52 meter per sekon kuadrat. Sehingga kami bulatkan menjadi 11 meter per sekon kuadrat. Hal ini terjadi karena ada beberapa proses yang masih belum tepat kami lakukan. Antara lainnya yang pertama, kamera yang kami gunakan masih memiliki resolusi yang rendah, sehingga belum ada track, sehingga benda yang di track kurang jelas. Yang kedua, masih kurang teliti dalam melakukan tracking. Apa yang bisa disimpulkan dari percobaan? Silakan. Kesimpulannya yaitu rumus Y sama dengan 1/2 titik kuadrat dengan V0 sama dengan 0. Kemudian percepatan gravitasinya yaitu 11 meter per sekon kuadrat. Oke, bagus. Ya. Beri aplaus dulu untuk kelompok 1 dengan ya. Terima kasih. Jadi kesimpulan hari ini anak-anakku sekalian, ternyata rumus Y itu sama dengan 1/2 GT kuadrat dengan V0 sama dengan 0. Itu terbukti. Oke, berikutnya percepatan gravitasinya didapat senilai 11. Tetapi secara umum dalam penggunaan aplikasi di rumus itu kalian selalu menggunakan 10 supaya lebih memudahkan. Itu secara umum digunakan ya. Oke, bagaimana sih penerapan setelah kalian mengetahui apa rumusnya? Maka penerapan gerak jatuh bebas ini bisa kalian aplikasikan. Yang pertama adalah cara mengukur ketinggian bangunan. Pernah berpikir tak bagaimana caranya mengukur ketinggian bangunan? Maka kalau orang fisika pasti mengukurnya di waktunya turun jatuh sampai dasar fisika. Berapa waktu yang dibutuhkan? Adalah G kali T kuadrat. Maka itulah tinggi gedung. Itu aplikasi rumusnya. Hanya dengan bermodalkan waktu. Ya, seperti itu. Sampai di sini kalian sudah memahami apa yang kalian dapatkan dari percobaan gerak jatuh bebas. Kalian juga sudah memahami bagaimana mengaplikasikan rumus itu. Dan yang penting kalian sudah tahu rumus gerak jatuh bebas itu. Yang pertama adalah Y sama dengan 1/2 GT kuadrat untuk menentukan ketinggian. Sedangkan untuk menentukan kecepatannya V sama dengan G kali T. Oke, hari ini ada refleksi. Kalian merefleksi pembelajaran hari ini. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan atau tidak? Silakan ambil kertas, kemudian pilih saya mau buat tanda senyum atau tanda tidak senyum. Silakan Tio, Ibu minta tolong dan kumpulkan dulu punya temannya semangat. Nah, ambil kertasnya masing-masing. Oke, terima kasih banyak. Oke. Terima kasih anak-anakku sekalian. Hari ini kita sudah menyelesaikan pembelajaran. Sebelum kita tutup, Ibu minta Tio untuk memimpin doa untuk selesai pembelajaran hari ini. Silakan Tio. Mari teman-teman kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Ibu akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.